Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah Yarsi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sekarang kita berada di bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan, bulan yang Allah muliakan dengan turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Di bulan ini kaum muslimin dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Salah satunya dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini memiliki banyak keutamaan. Lebih-lebih lagi jika dilakukan di bulan Ramadan. Pada kesempatan ini kita akan membahas 3 keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, keutamaan yang pertama itu ada pahala yang berlipat ganda. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran adalah pahalanya yang sangat besar. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah, maka ia akan mendapat 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2910. Setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca bernilai pahala yang besar. Jika dalam keadaan biasa kita mendapatkan 10 kebaikan untuk setiap hurufnya, maka bagaimana di bulan Ramadan? Itu bulan yang di dalamnya segala amal itu dilipat gandakan. Rasulullah SAW juga bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan. 1 kebaikan dibalas dengan 10 hingga 700 kebaikan, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1151. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, sudah seharusnya kita memperbanyak membaca Al-Quran agar mendapatkan pahala yang melimpah. Tidak hanya membaca, tetapi kita mentadaburi maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Al-Quran akan memberikan kita syafaat di yaumil qiyamah. Jadi membaca Al-Quran itu bukan hanya bermanfaat di dunia ya, tapi di akhirat juga. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, yaitu membacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Syafaat yang dimaksudkan ini adalah pertolongan yang diberikan kepada hamba-hamba yang rajin membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Bayangkan ketika manusia dalam keadaan panik di hari kiamat, kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca selama di dunia. Bahkan dalam hadis lain juga disebutkan bahwa ada 2 surah yang akan membela pembacanya di hari kiamat. 2 surah yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang pada hari kiamat seperti 2 awan yang menaungi atau 2 kawanan burung yang membentangkan sayapnya. Dan keduanya itu akan membela orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 805. Maka dari itu, bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk semakin akrab dengan Al-Quran. Jika sebelumnya kita jarang membaca Al-Quran, maka inilah momen yang tepat untuk membiasakan diri membaca dan menghafalkannya agar mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Nah, lalu keutamaan yang ketiga atau yang terakhir ini, kita juga meneladani Rasulullah dalam tadarus Al-Quran. Keutamaan lain dari membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini adalah merupakan kebiasaan Rasulullah setiap tahun di bulan Ramadan.
Rasulullah pun bertadarus bersama malaikat Jibril. Bagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Jibril menemui beliau di setiap malam di bulan Ramadan dan mengajarkan Al-Quran kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6. Lalu di tahun-tahun terakhir kehidupannya, Rasulullah mengulang Al-Quran bersama Jibril sebanyak 2 kali. Hal ini menunjukkan bahwa memperbanyak membaca dan menghatamkan Al-Quran ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Selain Rasulullah, para ulama salaf pun juga banyak yang menghidupkan bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Disebutkan bahwa Imam Syafi'i ini adalah imam yang mazhabnya itu kita pakai di Indonesia. Beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. Lalu yang kedua, ada Imam Abu Hanifah, yang beliau ini mazhabnya tuh ada di sekitar Turki. Nah, beliau juga sama menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadan. Lalu yang ketiga ini adalah Imam Malik, yang mazhabnya itu kita pakai di Maroko, yang dipakai di Maroko, di Aljazair. Nah, beliau ini lebih lagi karena beliau sampai meninggalkan majelis hadis di bulan Ramadan dan lebih fokus membaca Al-Quran. Jadi hal ini sangat menunjukkan betapa mereka itu sangat memuliakan Al-Quran di bulan Ramadan. Kita pun harus meneladani mereka dengan memperbanyak membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pembahasan tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa membaca Al-Quran di bulan Ramadan memiliki 3 keutamaan yang besar. Yang pertama itu pahala yang berlipat ganda. Nah, jadi setiap huruf itu tadi yang saya bahas bernilai 10 kali lipat, itu minimalnya, dan lebih besar di bulan Ramadan. Nah, yang kedua tadi, Al-Quran itu akan menjadi syafaat di hari kiamat. Orang yang membacanya akan dibela oleh Al-Quran di akhirat. Nah, yang ketiga juga kita meneladani Rasulullah dan para salaf. Kalau Rasulullah bertadarus dengan malaikat Jibril di setiap bulan Ramadan, dan para ulama salaf juga memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan ini. Maka dari itu, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa kita memperbanyak tilawah dan tadabbur Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mencintai Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.